وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Kita lanjutkan membaca kitab Tahrir. Muqarrar kita ini Tahrir tahqiq kitab yang merupakan syarah atau ringkasan dari Al-Luqman. Kitab ini milik Syekh Zakaria Al-Ansori, syarah yaitu yang muqarrar bagi kita karena kita ingin cepat. Kita target setahun kan. Kita ingin membaca matanya yang kita. Terakhir kita sampai bab al-ghusl. Ada yang menyamakan antara ghuslun dan ghuslun. Dan ini yang rajih, ghuslun ya artinya mandi, ghuslun ya artinya menyiram, basuh. Ghuslun ya artinya membasuh. Mana ada dalam isti'mal biasanya dibedakan. Secara lugah sama, dalam isti'mal fikih dibedakan. Ghuslun kalau ghinnya kamu domahkan itu mandi. Ghuslun wajib. Kalau ghinnya kita fathahkan itu yang artinya membasuh. Ghuslun lain, ghuslun wajib itu pakai fathah. Terakhir kita sudah sampai al-aghsal al-qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aghsalu al-masnunatu. Ada beberapa mandi yang disunahkan. Yang pertama, ghuslu jumu'atin wastiqain wa kusufin lihadiriha. Mandi untuk hadir sholat Jumat atau hadir sholat istisqa atau sholat kusuf. Ini disunahkan untuk hadiriha, orang yang hadir saja. Maka dalam sholat Jumat yang sunnah mandi anak laki-laki atau ini yang hadir. Berbeda dengan sholat Aid. Kalau sholat Aid ini disunahkan baik yang hadir atau mungkin yang enggak mau hadir, mau bersih, atau mungkin berhalangan enggak mau sholat. Tetap disunahkan bagi cewek ini yang berhalangan mandi sunnah. Tapi di tiga ini, Jumu'ah, istisqa, dan kusuf. Kusuf sholat gerhana. Istisqa ini sholat meminta air. Dan kalau kemarau ini disunahkan kita sholat istisqa di orang-orang keluar pakai tapi bawa anak-anak, bawa orang-orang tua, bawa ternak supaya dibelas kasihin sama. Ini yang hadir. Ini air aja nggak ada gimana kan? Tetapi memang seperti itu disunahkan. Begitupun kusuf ataupun kusuf gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ini kalau mau datang disunahkan. Wa'idin air wasfu. Kalau sholat Aid nggak diqaidi nggak ada qaid karena tadi yang saya katakan sholat Aid bagi yang mau datang ataupun yang nggak mau datang disunahkan mandi di hari. Dan selanjutnya sunnah lagi wali islami kafirin qalin an hadasin akbar. Orang kafir baru masuk Islam akan dilihat kalau orang kafir ini sebelum masuk Islam sudah pernah berhadas besar janabah atau mungkin perempuan sudah pernah haid, maka ini menjadi wajib ketika dia masuk Islam wajib mandi. Nah, di sini yang sunnah adalah ketika dia masuk Islam tapi belum pernah junub, belum pernah janabah, atau perempuan mungkin belum sempat haid, sudah tamyiz tapi belum haid masuk Islam kan belum pernah janabah, maka ya nanti sunnah saja ketika masuk Islam mandi. Tapi kalau orang dewasa seperti umumnya, misalnya siapa Deddy Kobuzer atau mualaf yang terakhir kemarin yang presenter yang acara nyanyi itu di RCTI, Daniel Manantah iya kan, kata sih saya lihat di fotonya sama Ustaz Abdul Somad kan ya. Belum, itu nggak masuk Islam. Ya misal seperti itu Deddy Kobuzer bisa kita ambil. Dia kan masuk udah dewasa seperti
otomatis udah pernah janabah, maka ya nanti menjadi wajib ketika dia masuk Islam, kemudian dia wajib. Bukan yang ini yang disunahkan, lihat kafir kholin an hadasin akbar, yang sepi, yang tidak pernah terkena hadas. Selanjutnya wamin wasli mayyitin, habis mandiin mayit. Nah, ini juga jelas sunnahnya orang yang mandiin nanti bilang ikut mandi. Wahijamatin, kemudian habis bekam, karena ada yang mewajibkan, ada mazhab yang suka mewajibkan mandi bagi yang dibekam. Ya mereka mencari-cari ilah, salah satu ilahnya karena kalau dibekam nih habis bekam katanya lemes karena darahnya kan keluar, maka mandi ini mengembalikan kesegaran. Dan memang di hadisnya pun zaman juga di hadisnya ada warid diperintahkan untuk mandi. Ala sabilil wa dukhuli hammam, dan masuk pemandian umum. Hammam ini zaman sekarang seperti sauna. Seperti sauna, pemandian air panas. Mungkin yang nonton film Naruto biasanya lihat Guru Jiraiya. Guru Jiraiya mandi. Ya, ini namanya hammam. Bukan pemandian kamar mandi. Mandi ya, itu bukan bahasa, tapi hammam dalam bahasa fikih pemandian umum. Seperti sauna. Hah? Kali. Wastihdad, wa irma, dan setelah imsak. Begitupun setelah junun, setelah gila juga. Ini apabila selama masa gila dia nggak berhadas besar. Kalau dia selama masa gila berhadas besar, misalnya perempuan haid, udah nanti dia. Tapi irma gila ini menjadi sunnah apabila di masa-masa itu keduanya tidak berhadas. Wali ihram, selanjutnya untuk ihram haji ataupun ihram wadukhuli harumin wa Makkah, dan masuk tanah haram dan tanah haram ini lebih luas dari Makkah. Tanah haram lebih luas. Ingin masuk haram disunahkan mandi. Walaupun kita ketika masuk haram atau ke Makkah nggak niat ihram, saya masuk ke Makkah. Nggak ingin umrah, nggak ingin haji, ingin ziarah saja, main, disunahkan. Okay. Selanjutnya wabukufin bi Arafah wa bi Musdalifah wal mabit biha illa yaqtasil li Arafah. Ini semuanya watala tapi ayami inan. Semuanya ini dalam haji, mandi sunnah. Jadi kita bahas. Dan ini watawayuri badanin min tawayuri badan, karena sebab berubahnya bau badan, keringat atau apa itu karena bahwa yiriha dan selain la tawafiruknin. Ini ada masalah khilaf kebolehan dalam tawafruknin dalam haji. Dalam haji tawafrukan apakah disunahkan mandi atau enggak? Saya Zakaria bilang enggak. Ya seperti itu ya, maksudnya kita misal mandi nih, saya habis dari Sabi kan pulang ke rumah dewasa keringetan. Jadi biasanya emang kalau keringetan ya biasanya emang mandi gitu. Tapi ya mandi saya ini dihitung mandi biasa. Tapi ketika saya pulang dari Sabi ke rumah dan keringetan terus saya mandi, saya ingat, oh mandi ini tuh mandi saya anggap sunnah lah, saya niatkan mandi sunnah. Karena kan di kitab fikih dijelaskan min tawayuri badan, mandi karena sebab badannya mulai berbau gak enak, ini disunnah. Maka yang mandi kedua ini saya dapat pahala karena saya mandinya bukan atas dasar keinginan pribadi semata, bukan cuma atas dasar supaya seger semata, atas dasar agama. Nah, begini kan gunanya kita mengajar, biar setiap amal kita punya nilai. Ya, udah nih Bapak mandi, ada pertanyaan.
Saya cuma pelengkap aja. Yang ini kan masalah apa? Tanzilul Ma'inah, Tanzilul Mazinah, Manzilah Ma'inah itu kapan bisa di kayak misalkan Igma kenapa dia nggak bisa di apa? Igma kenapa nggak bisa dipakai kaidah yang itu? Ya kan nggak kan dia Mazinah tapi kenapa nggak di Manzilah Ma'inah kalau misalkan di ini Seperti itu. dia misalkan gitu. Enggak lah, beda lah. Kalau keluarnya air mani itu kan dari dekat. Ya, pertanyaannya susah. Ada kaidah fikih bilang tanzilul mazinah, manzilatal mazinah. Sesuatu yang tadinya sifatnya prediksi, cuman sama syariat ini dianggap pasti. Contohnya apa? Orang yang sudah wudhu kemudian dia tidur. Orang yang sudah wudhu nih, saya udah wudhu. Tapi itu saya tidur berbaring gitu terlentang. Maka ulama bilang saya wudhunya batal, ya enggak? Alasannya kenapa? Mereka bilang itu karena ketika tidur bisa jadi keluar angin. Karena di hadis dikatakan al-ainan jika usah. Mata ini seperti tali untuk lubang belakang. Terus kan ketika saya bilang itu kan baru perkiraan, nggak mesti kan keluar, barangkali pas keadaan perut saya emang kosong, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada angin pun nggak ada, makanya nggak keluar apa-apa. Tapi ulama fikih tetap kita hukumi batal karena di sini kita pakai kaidah tanzilul mazinah manzilatal ma. Tapi ini kita pakai kaidah walaupun itu sifatnya prediksi keluar angin ketika saya sedang tidur, cuman kita anggap prediksi ini adalah yakin, sesuatu yang pasti terjadi. Pokoknya setiap orang tidur nggak menutup pantatnya dengan tanah maka dianggap keluar angin. Itu kan. Terus di masalah ihma ini ditanya dalam masalah ihma dan junun. Kan tadi nggak wajib setelah sadar dari pingsan, nggak wajib mandi besar. Ya karena untuk keluar air mandi besar ini kan butuh ada alamahnya, itulah ada alamahnya yang bisa dikenali. Sedangkan untuk keluarnya angin ini nggak ada alamahnya, nggak ada alam, nggak ada tanda-tandanya, makanya ulama udah disamaratakan. Kemudian kalau tidur ini tidak untuk kalau yang dia maksudnya gilanya lama gitu kan dia mungkin begas baju apa ya hukum aslinya dia nggak keluar hadas besar, hukum aslinya dia nggak pernah hadas besar. Tetap selagi belum ada dalil memastikan dia sudah janabah misalnya, maka tetap kita hukumi nggak wajib. Ya, kita selesai, kita masuk babut tayamum. Kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lughatan al-qasdu wa minhu wala tayammamul khabitha ay wala taqsidunal khabitha min. Jangan kamu sengaja mengambil harta yang khabith, harta yang jelek. Saya ingin ngasih orang lah, terus saya di rumah ada kulkas, saya pilih-pilih buah-buah yang sudah hampir busuk, saya pilihin, habis itu saya sedekah. Tambah ini enggak. Tayamum ini maknanya kos, lakukan dengan sengaja. Wasyara'an mas'ul wajhi wal yadaini turabin tahurin biniyah. Mengusap wajah dan tangan dengan tanah yang suci. Wal aslu fihi qabla al-ijma' ayatun wa in kuntum marada aw ala safar. Wa in kuntum marada aw ala safar aw ja'a ahadun. Ya, ketika kita baca di kitab fikih wal aslu fihi qabla al-ijma', maka ketika kita ditanya dalilnya tayamum, dalil pertama ya, dalil pokok sandaran utama tayamum itu ya bukan ayat Quran ya. Pertama adalah ijma. Oke, berarti dalil
dalil tayamum itu apa? Ijma. Habis itu dalil kedua baru kita bilang ayat Quran wa in kuntum marda aw ala safar. Mungkin setelah kemudian ada hadis lagi ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahuran. Semua tanah ini bisa kita pakai untuk sholat dan debunya pun bisa kita pakai untuk suci dan tayamum. Nah, ini semua ayat Quran dan juga hadis itu manzilahnya dalam istidlal itu ya di bawahnya ijma. Kenapa? Karena ayat Quran ataupun hadis ini selalu multitafsir, selalu punya makna yang banyak. Barangkali di ayat Quran yang dimaksud fatayamamu itu maknanya bukan tayamum syar'i yang disuruh mengusap itu. Barangkali fatayamamu itu artinya cuma iksidu turoban, cuma disuruh ngambil. Jadi itu bukan tayamum yang kita maksud. Barangkali karena itu kan secara bahasa itu memungkinkan makna itu. Tapi ketika kita bilang dalil tayamum adalah ijma, maka udah orang nggak mungkin punya tafsiran lain. Udah ijma ya udah selesai. Mau udah selesai nggak mungkin bisa dikasih. Nah, begitupun semuanya ya seperti sholat. Sholat seperti itu kita ketika baca wad dalil biha qoblal ijma qauluhu ta'ala wa sholat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala khamsin. Maka dalil pertama ketika zaman sekarang ya ijma. Dalil pertama Quran dan juga dalil pertama hadis ini ya bagi mustahil mustahil. Bagi si mustahil maka dalilnya Quran. Bagi kita orang awam atau belajar dalilnya ya ijma. Kalau kita sudah ijma nggak mungkin kita otak-atik lagi. Mungkin kita otak-atik. Dan ijma ini yang membuat syariat Islam nggak akan tergantung gitu. Artinya kita sudah Islam sudah berapa 1400 tahun. Ya dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sholat ya seperti itu. Sholat ya seperti itu. Karena ulama setelah itu bilang dalilnya sholat ijma. Dalilnya setelahnya dalilnya ijma. Setelahnya lagi bilang dalilnya ijma. Coba kalau misal dari awal dibilang dalilnya adalah ayat Quran. Bisa jadi nanti ada orang datang kemudian baca aqimis sholat. Aqimis sholat ini maksudnya kita disuruh doa. Karena sholat lugutan doa gitu. Tapi nggak ada yang mengatakan seperti itu karena ijma ini yang menjaga eksistensi syariat Islam sampai hari ini. Ya. Nah, kita bacakan yahtasu biturabin walau biramlin lahu barut. Turab ini bisa diartikan tanah. Romel ini pasir. Nah, hubar ini yang biasa kita artikan debu ini. Hubar ini debu atau tanah yang ketika kita tiup terbang. Tayamum harus dengan tanah yang ada hubarnya. Harus dengan tanah yang. Maka tanah yang nggak ada hubarnya, misal tanah liat atau tanah yang basah misalnya, tanah yang basah. Nah, ini nggak ada hubarnya ketika kita tiup nggak ada hubarnya, maka bisa kita pakai untuk. Zaman dulu ya kita tahu sendiri orang Arab tinggal di padang pasir. Kemudian rumahnya ya sederhana, rumahnya cuma tembok-tembok biasa, sampai tertutup sekarang. Kemudian cuaca Arab yang sangat gersang, maka debu akan ditemukan di mana. Orang pingin tayamum ya tinggal megang tembok doang gitu. Inilah ini disukup ini. Ya. Tapi kalau misal di Indonesia, apalagi misal rumahnya ber-AC, apalagi di daerah yang iklimnya lembab, dingin, Bogor, atau Kalimantan atau mana yang banyak. Ya, saya kira nggak begitu mudah juga mencari debu tayamum. Ada yang sampai di rumah pun, apalagi ruangan ber-AC ya saya kira nggak ada. Oke ya, misal tayamum ngambil debu di pesawat, pesawat, ya enggak ya. Tapi kalau di pesawat ya sholat pakai dutokuren saja, nanti di rumah tinggal pesawat atau mungkin di mobil yang mobilnya mobil yang sering dibersihin, makanya itu susah mencari debu. Nah, kalau mencari debu zaman sekarang gimana ya, kamu keluar terus tembok-tembok atau batu bagian luar itu pasti ada mungkin bawah karpet. Ya, zaman sekarang ada itu ya debu tayamum dijual. Lihat orang Malaysia ada itu debu tayamum bentuknya seperti ini saat dibuka gitu. Ada. Apa nggak cari tanah?
Tapi bener itu karena ya bisa dalam pesawat, dalam kereta, ke AC. Kita nggak ada. Terus mau sholat gimana? Ya udah sholat aja, sholat pagi di tohurain, habis pulang, pulang. Ya, ini yaktasu gitu Robin ini maksudnya walau biromlin walaupun tanahnya tadi berupa pasir, yang penting lahu barun, yang penting ada debu yang kecil-kecil yang dikit. Harus ada bubarnya. Kemudian ini kan kita masih membahas wasailu toharoh. Air sudah selesai. Di situ kita membahas debu. Terkadang air dan debu dua-duanya ini wajib kita pakai dalam toharoh. Terkadang kita lihat ada dua surah di mana kita wajib pakai air, plus kita wajib pakai debu. Pertama, ketika saya wudhu, kemudian air yang ada tinggal sedikit, misalnya hanya cuma setengah gelas atau setengah gelas. Ya sudah, saya ketika sudah basuh wajah, cuci tangan, ini udah habis. Nah, kepala sama kaki gimana? Udah saya lanjutkan dengan tayamum. Akan saya lanjutkan dengan tayamum, habis itu saya atau mandi wajib, janabah, tiba-tiba lagi mandi, airnya mati gitu ya, belum kena air semua tubuh saya baru bagian atas keluar. Sudah, saya keluar, saya tayamum. Ya, ini yujma bainal ma harus pakai air dulu. Di surah yang pertama, airnya harus dipakai dulu. Sehingga ketika kita tayamum dalam keadaan faqidul ma, dalam keadaan memang nggak boleh kita tayamum dulu habis itu wudu pakai air. Tayamumnya nggak sah dong karena tayamum di depannya ada airnya harus kita habisin dulu wudu atau untuk mandi. Makanya dikatakan wa yujma'u bainahu ay bainatu rob wa baina tuhrihi ilma tuhrihi hanya itu alma idza lam yakfi ma apabila airnya enggak cukup untuk mandi atau enggak cukup untuk ya. Ini surah kedua di mana tayamum akan digabungkan dengan wudu. Kapan? Ketika wudhu saya nggak sempurna sebab ada sakit. Setiap wudhu yang nggak sempurna harus kita tambal pakai tayamum. Kaidahnya wudhu yang nggak sempurna kita tambal pakai tayamum. Itu pun mandi wajib. Mandi wajib yang nggak sempurna kita tambal pakai tayamum. Saya mau mandi wajib janabah misalnya, tapi di tangan saya ada perban, atau jangan di tangan, di kaki saya ada perban. Nah, maka semua anggota tubuh bisa kena air sempurna, cuman bagian kaki nggak sempurna, berarti kan mandinya nggak sempurna. Berarti gimana setelah itu? Setelah itu saya akan tayamum Oke, nggak boleh saya langsung sholat. Kenapa? Karena mandinya nggak harus ditambal pakai tayamum. Begitupun wudhu. Saya ingin wudhu, kemudian di kaki misalnya telapak kakinya ada luka, nggak bisa kena air, ada perbannya. Nah, maka saya akan wudhu biasa di bagian lain sampai di kaki nanti saya tayamum, habis itu bagian perbannya saya usap pakai air. Paham ya? Soalnya di kakinya kanan, di kirinya di air. Iya, kirinya akan di air. Dan di kanan pun kalau ada satirnya, ada perbannya diusap pakai air. Air lap-lapin. Ini pas wudhunya. Tayamumnya dari kanan. Oke, dalam masalah wudhu, waktu tayamumnya adalah waktu ketika membasuh bagian yang sakit. Kalau kaki tadi kan gampang ya, kaki kan emang kita wudhu kan terakhir. Misal lukanya di mana? Tangan misalnya. Tangan ini. Sini tangan. Ya sudah, ketika saya seperti itu nih, ada luka, saya akan wudhu dulu, usap wajah. Habis itu saya tayamum. Tayamumnya di tengah-tengah wudhu, berarti tayamum. Habis itu saya ngusap bagian tangan yang sehat, tangan kiri misalnya saya usap, tangan kanan atas sehat saya usap, bawahnya kalau ada perban saya usap. Kalau nggak ada perbannya luka ya udah saya usap. Habis itu saya lanjutin wudhunya, saya ngusap kepala, saya ngusap kaki, basuh kaki.
Surah kayak gitu boleh, atau antara tayamum dan mengusap atau membasuh tangannya dibalik. Kalau tadi kan tayamum dulu baru membasuh tangan. Membasuh tangan dulu habis itu tayamum itu melanjutkan wudhu. Yang penting tayamumnya di waktu ketika mengusap bagian yang sakit. Iya, cuman tayamum ditambal pakai tayamum. Ditambal pakai tayamum. Tayamum kan cuma tangan dan wajah doang. Cuman kalau wudhunya nggak sempurna karena sebab kakinya ada perban, nah ini kita tambal pakai tayamum. Terus nambel tayamum pakai apa? Nggak ada. Misalnya ada luka, lukanya pas di bagian yang dibasuh ketika tayamum, bagian tangan. Jadi dia akan mengulang sholat. Air. Nah, ya udah itu dianggap nggak pakai air sama sekali. Itu dianggap nggak usah pakai air sama sekali. Saya mau malah tuh. Kalau dokter sudah bilang nggak usah kena air, kaul dokter Muhammad, walaupun dokternya nggak begitu fakih misalnya, atau dokternya cuma pokoknya dokter akan diambil. Ya misal anak, ya ini kan kalau lukanya, kalau sakitnya karena luka atau jatuh kayak gitu ya. Kalau sakitnya karena demam misalnya, atau ini itu demam di rumah sakit, nggak bisa kena air, itu kan demam. Ya udah nggak mungkin dong pakai air. Ya langsung tayamum. Ini akan kita bahas ya sebab. Maka dikatakan aukana, ini masih dalam masalah mengumpulkan atau ijma bainal ma wa aukana bi'udwihi illatun, ada sakit ya khofu ma'aha, boleh yukhofu juga, ya khofu ma'aha min isti'malil ma, ada sakit yang nggak boleh kena air. Entah kalau kena air nanti sakitnya jadi tambah parah, atau kalau kena air nanti sakitnya jadi lambat sembuhnya. Ini semua membolehkan orang untuk kayak. Oke ya. Selesai ya. Sekarang kita membahas asbabut tayamum. Asbabut tayamum di sini dibagi dua, sebab yang setelahnya kita tidak perlu mengulang sholat. Ada sebab tayamum yang setelahnya kita tetap wajib mengulang sholat kalau udah jemaah. Walahu asbabutis sa'atin. Boleh. Walahu asbabun tis'atun minha tu'adu fiha as-sholat. Ini ada 9 sebab di mana kalau sebab tayamumnya salah satu dari 9 ini, sholatnya akan diulang. Kita lihat. Pertama, faqdul ma'i di mahallin yaghlibu fihi, tidak memiliki air di keadaan di suatu tempat di mana memang jarang, di keadaan di tempat di mana seringnya ada air. Di rumah lah bahasa sekarangnya ya, di rumah. Saya lagi di rumah, bangun tidur misalnya jam segini, jam 5:30. Wah udah mau maghrib, saya sholat asar. Ya udah saya mau wudhu, belum ada air. Saya tunggu deh. Karena ternyata 10 menit lagi azan maghrib, airnya belum nyala juga. Nah, berarti ini saya sedang di tempat ya saya sedang di rumah, di mana umumnya di rumah ya biasanya memang ada air. Nah, maka saya di sini tayamum deh. Saya tayamum. Sholat asar. Nanti ketika airnya nyala di rumah, saya akan mengulang sholat asar. Kodonya nggak berdosa. Oke ya. Berbeda ketika nggak ada air dan posisi saya sedang di tempat yang jauh di perjalanan. Misalnya, saya lagi pakai mobil perjalanan ke suatu kota, di tengah-tengah perjalanan masuk waktu sholat udah mepet, saya nyari air nggak ada, sudah saya tayamum. Nah, maka nanti ketika suatu saat saya nemu air, saya nggak perlu mengulang sholat yang pakai tayamum. Yang wajib diulang adalah sholat yang pakai tayamum ketika di rumah atau di suatu desa. Di zaman sekarang ya tayamum udah nggak,
aku harus turun terus beli air tuh di bawah. Nah, ini maksudnya fakul ma di mahallin ya. Jadi selanjutnya wanisyanuhu, lupa lupa bawa air. Isyan ini juga sama membolehkan saya bertayamum, tapi akan dikodok. Selanjutnya wa idlaluhu fi rahlihi, menghilangkan air fi rahlihi dalam kendaraan. Saya mau safar ke suatu daerah jauh gitu, dan saya bawa air taruh di mobil. Saya sengaja bawa air, sadar. Pas di tengah perjalanan saya berhenti ingin sholat maghrib, saya cari-cari airnya hilang. Saya cari, tadi satu botol aqua di mana ya, saya lupa ya taruh di mana-mana, saya cari mana-mana nggak ada. Ini namanya idlalu, maka akan tayamum. Tapi nanti kalau nemu air, saya peluk. Karena hal-hal ini hal yang jarang terjadi. Selanjutnya wad'us satiri ala ghairi tuhrin. Ini dalam masalah jabiro. Saya ulangi. Boleh kan? Apa? Lupa nih. Saya udah isyanuhu, tapi lupa naruh saja. Di mobil saya naruh, kemudian saya pokoknya sadar di awal itu saya naruh air, saya cari-cari di mana naruhnya, lupa. Kalau idlaluhu ini menghilangkan, hilang. Yang ini berarti tadi dia harus ulang. Tapi kalau yang perjalanan dia lanjut perjalanan terus dia nggak mau air itu, dia nggak ulang. Nih di perjalanan nih saya pakai mobil, saya emang nggak bawa air, biasanya kan orang dia nggak bawa air lah, terus nggak nemu air, maka nggak ngulang. Tapi kalau saya sudah beli air misal di jalan, saya taruh ya, terus sudah waktunya sholat, saya cari-cari air itu, wah nggak ada, hilang misalnya, kalau lupa naruhnya di mana, maka nanti saya tayamum juga, cuman mau ngulang. Karena dalam keadaan ini saya nggak pasti saya tayamum ma'afakil, nggak pasti. Jadi airnya ada cuma kesulitannya. Beda antara ini apa namanya, hilang air di kendaraan sama kendaraan yang hilang. Iya, kalau kendaraannya yang hilang, ini seperti yang pertama, tidak mudah. Oke, kita ada masalah namanya jabiro atau perban. Perban akan jadi repot ketika perban ini diletakkan di anggota yang kita wajib basuh ketika wudhu, wajah, tangan. Ketika saya jatuh dari motor misalnya kena perban di lutut, ini mah nggak mungkin dong selagi saya nggak habis besar. Karena ketika wudhu kan lutut nggak wajib basuh. Nah, sekarang kalau ketika perban di lengan misalnya, ini agak repot. Kenapa? Karena nanti ketika wudhu, maka ada anggota tubuh yang nggak kena air dong. Wudhu kan harus mengetahui semua air. Makanya di sini pembahasan namanya jabiro, pembahasan namanya perban. Akan dilihat perbannya apakah seukuran dengan lukanya persis 100%. Misal lukanya diameternya 5 cm, maka perbannya ini harusnya diameternya hanya 5 cm doang. Nah, kalau seperti ini, kalau perbannya seperti ini, maka nanti ketika wudhu cukup saya usap sedikit-sedikit, kemudian nggak wajib diulang sholat. Wajib diulang sholatnya dengan. Nah, sekarang masalahnya kan jarang seperti ini, perban yang persis dengan lukanya sama itu kan nggak ada. Sekarang yang nggak ada. Ada yang bentuknya lotion. Tapi kalau perban nggak ada. Perban ya pasti mengambil sedikit dari bagian tubuh yang sehat, yang nggak luka, ya nggak. Nah, maka akan dilihat. Misalnya lukanya nih. Lukanya segini. Kalau lukanya segini, perbannya ada yang namanya dalam fikih namanya qadru al-istimsal. Nanti di akhir istimsal. Seukuran perban ini bisa nempel
kita kira-kirakan, kita katakan misal lukanya segini, seukuran perban bisa nempel, jadi dilebihin 2 cm atau 1 cm. Nah, maka kalau perbannya tepat 1 cm sekitar luka seperti ini, di sini akan dilihat apakah dipakai dalam keadaan suci atau dipakai dalam keadaan hadas. Kalau dipakai dalam keadaan suci, maka nggak wajib ulang sholat. Dipakai dalam keadaan hadas, maka ulang. Kalau perbannya melebihi 1 cm, tapi perbannya dicariin sana ke tangannya bisa dicariin. Lalu seperti itu. Ya sudah, kita akan wajib mengulang sholat. Walaupun dipakai dalam suci ataupun tidak suci, kita akan wajib mengulang. Kita bilang dalam setelah yang pertama ala qadril illah, seukuran dengan lukanya. Maka hukumnya la tu'ad, sholatnya nggak usah diulangi. Sekarang zaidah ala qadril illah. Sebenarnya zaidah ala qadril illah tadi dilihat apakah ala qadri al istimsar lihat dulu jabiro atau perban atau gips. Ala qadril illah dipakaikan seukuran dengan ilahnya atau lukanya, maka la tu'ad, sholatnya nggak usah diulangi. Berarti ketika wudhu dia akan wudhu, habis itu usap-usap bagian situ, bagian perbannya nih, habis itu dia tayamum, itu sholatnya nggak perlu. Wudhu dan tayamum. Kedua, melebihi qadril illah, ini yang umumnya terjadi. Maka dilihat apakah ala qadril istimsar atau zaidah ala qadril istimsar, melebihi seukuran menempelnya perban itu, melebihi seukuran. Nah, kalau melebihi sudah wahid, nggak ada tafsir lagi, tuhan sholatnya diulangi, hitung tuh. Nah, sekarang kalau ala qadril illah yang seukuran menempelnya perban itu, maka akan dilihat apakah wudiat ala tuhrin atau wudiat ala hadas. Kalau wudiat ala hadas sama tuhan, ulangi sholatnya. Makanya biasanya kalau ada orang di rumah sakit kemudian ketika wudhu kan nggak sempurna, ya, cuman biasanya juga nggak tayamum, ya akan dihitung sholatnya. Nah, misal kamu atau kita yang masih dalam keadaan masih itu, kita sholat dalam keadaan seperti itu, wudhunya kurang sempurna. Ada kaul dalam suatu mazhab Syafi'i juga yang mengatakan nggak perlu diulangi. Dan itu pun kuat. Cuman ya itu nggak mengatakan. Tapi ini bisa dipakai untuk misal orang-orang tua atau orang yang memang sakitnya udah lama kayak gitu. Kita bilang udah, yang penting sholat wudhu sebisanya nggak perlu. Ya, bisa plus menurut saya ya itu masuk ke zaidah ala qadril istimsar. Nah,
dipasangnya dalam keadaan sudah wudhu, kemudian alat wudhu. Nah, inilah satu surah atau salah satu surah yang sudah diulang. Banyak. Gitu. Makanya tadi saya bilang ada madhab, dan ini juga beberapa guru kita mengatakan madhab yang ini, yang mengatakan nggak perlu diulangi. Cuman saya sedang menjelaskan mu'tamad di madhab Syafi'i. Ya, orang ketika di rumah sakit akan dihitung berapa sholat yang dia. Saya kira setiap orang paham dengan dirinya sendiri. Ya, sekali aja. Itu sayang. Nah, kita secepatnya, misal ketiduran atau kelupaan, ingat pas habis sholat isya misalnya, udah berhenti lagi sholat isya. Ala kondisi istimsak, perbannya melebihi lukanya, cuman seperlunya korban itu untuk nempel. Dan 11 lebih, saya kira. Iya. Ajarnya dipotong lagi sampai bagian yang rangkat itu gigi. Memang susah. Ya gimana ya? Tapi motor-motor itu berarti itu sebisanya kiranya kalau dirinya dulu nggak cukup. Ya. Ya, itu maksudnya serah kecuali waktu isanya sudah mepet, waktu isanya udah 3 menit lagi, nah, maka kamu harus isya dulu. Tapi nanti maghribnya pas habis azan subuh. Kalau masih luas waktunya terserah. Tapi yang paling afdol sesuai target maghrib. Dalam masalah afdol dan enggaknya, yang afdol sesuai target maghrib. Berarti kalau yang tadi berarti kalau misalkan di tangan ini dia nggak bisa ditambah sama sekali kan? Bisa, makanya ya pasti berarti ya wajib ada. Kalau kita boleh kan tembus kelihatan. Bahwa usatiri ala ghairi tuhrin. Nah ini diulang sholatnya ketika meletakkan perban satir ala ghairi tuhrin, tidak dalam keadaan. Berarti ini dalam keadaan ketika satirnya zaid an qadril illah, jelas ya. Kemudian satirnya juga dipakai ala ghairi. Ini buat usatir ala ghairi tuhrin, ini berarti masuk surah yang ia ada itulah kemudian ala hadas atau yang zaidah atau tuhrin itu wudhu. Masang perbannya wairi tuhrin, belum wudhu dulu. Nah, maka nanti dia tayamum. Jelas tayamum karena wudhunya kan enggak. Tapi nanti sholat dengan tayamum itu selanjutnya lanjut ya. Wa kaunuhu bi a'dha'i tayammumi, dan ketika satirnya, kaunis satir ini ada di anggota tubuh yang wajib dibasuh ke tayamum. Nah, kalau satirnya berada di tangan perban atau satirnya perbannya berada di wajah, maka bagaimanapun masangnya, entah qadril illah atau zaid qadril, entah dipasang dalam keadaan tuhur sudah berwudu atau dalam keadaan belum berwudu, maka keda habis tayamum sholatnya akan diulangi. Kalau udah sehat, saat perbannya dibuka di tangan, mengulang sholat yang kemarin.
Ini tafsil ini ketika jabirohnya di ghairi a'dha'i tayammum. Tafsil yang saya tulis ketika jabirohnya di ghairi a'dha'i tayammum, di selain anggota tubuh yang dibasuh kata yang di selain tangan dan wajah. Ya, dan kaki, apa lagi? Rambut, kepala, kaki lah kaki. Paling paling masuk akal. Kalau di kepala kan nggak wajib mengusap semua. Nah, kalau masuknya kita udah bicara ini nggak ada ini nggak ada saya sendiri beli sama ya repot memang. Repotnya dibawain kanan dulu. Makanya gini triknya ya. Misal ponakan saya di rumah sakit, atau saudara saya di rumah sakit, terus dirawat sama dokter, dia wajib sholat. Terus saya bilang ke dokter, dok, ini boleh wudhu nggak? Kena air nggak? Nggak usah tanya tafsir ya. Nggak boleh kena air itu. Oh ya udah. Menurut dokter, kakak saya nih nggak boleh kena air, berarti dia masuk golongan yang boleh tayamum, bukan sebab jabiro, sebab marot, sebab sakit. Nggak usah kita tafsir, dok ini yang nggak boleh kena air itu bagian mananya. Nanti dokternya bilang bagian kaki ini boleh, bagian tangan ini boleh, itu aja nggak. Nah, kalau kayak gini, nanti dia wajib wudhu, bagian yang boleh kena air, dan juga bagi tayamum juga menyempurnakan wudhu. Oke ya, jangan tanya secara tafsir, kita tanya aja, dok ini boleh kena air nggak? Emang ya pertanyaannya agak yang inilah ya. Emang boleh wudhu dok? Emang boleh wudhu kata saya? Enggak boleh lah. Udah, berarti menurut dokter nggak boleh wudhu. Udah saya pakai kalau itu. Supaya kalau saya jadi hakimat dalam sholat dan dalam masalah ini syariat, apa-apa. Saya jadikan pegangan kalau dokter itu nggak boleh wudhu. Tapi ya nanti tinggal tayang. Nah, tayangnya nggak bisa lagi. Iya, nggak bisa ya, dia sholat sebisanya tapi jelas iya. Imam Nawawi bilang kalau sholat pakai tahurain nggak iya. Jadi bisa dipakai dalam misal orangnya udah tua atau mungkin di rumah sakit terlalu lama 2 bulan 3 bulan, apalah taklid ke pol. Imam Nawawi bilang pakai tahurain tadi nggak bisa tayamum, nggak bisa, ini sholatnya nggak iya. Tapi itu nggak, itu kuat secara dalil, cuma secara mazhab. Tampar gimana? Punya. Enggak lah, nggak ada debu. Enggak, ini nggak ada debu. Kalau tembok mungkin. Kalaupun ada debu, saya kira iya nggak banyak. Zaman dulu orang Arab yang nggak kebayang suatu kondisi di mana nggak ada debu. Karena emang ruangnya terbuka. Nah, sekarang ya semuanya sebatas tertutup. Selanjutnya wakaun tayamum qoblal waktu. Nah ini juga tayamumnya sebelum masuk waktu sholat. Salah satu syarat tayamum adalah sudah azan dulu. Sudah azan asar, jam 5 nih, baru habis tayamum. Nanti kalau tayamumnya sebelum waktu sholat, atau saya kira tayamumnya sudah masuk waktu sholat, sudah azan. Ketika saya tayamum kemudian sholat, habis sholat baru azan sih. Atau sebelum sholat saya baru dengar azan, habis tayamum nih, itu saya kira udah masuk kan, saya tayamum. Udah masuk waktu sholat, saya kira. Habis itu saya tayamum mau sholat, belum takbir, udah azan, Allahu Akbar. Nah, ulangi lagi tayamum. Wasyiddatu barodin, juga tayamum karena dingin yang sangat dingin. Dingin itu beda sama sakit. Dingin itu ya orangnya sehat, cuma karena dingin dia takut.
maka dia boleh tayamum tapi akan mengulang. Tapi kalau sakit dia tayamum dan tidak mengulang sholat. Wa isyanun bisafar, dan ketika bepergian, tapi perginya nih maksiat, perginya untuk menjual narkoba, perginya untuk kabur dari suaminya, perginya kabur dari majikan, seorang budak perginya safar juga enggak. Watanya justru badanin diwairi ma'fuin anhu, ketika badannya najis karena ada sesuatu yang tidak dimaaf dan najisnya nggak bisa dihilangin. Ada anggota tubuh saya misal kena kaki, misal kena sesuatu, darahnya ngucur terus nggak berhenti, ya sudah, saya akan wudhu sebisanya, habis itu saya tayamum. Di situ nanti kalau lukanya udah sembuh, saya ulangi sholat, tapi saya wajib wudhu. Selanjutnya ada 12 sebab lain di mana la tu'adu fiha sholat. Pertama, faqdul ma bi mahallin la yaghlibu fihi. Gak ada air di suatu tempat di mana memang umumnya gak ada air, perjalanan. Atau wal hajatu ilaihi li syurbihi. Saya punya air, cuman airnya cuma cukup untuk bekal dalam perjalanan. Walaupun nggak dibutuhkan sekarang, saya bawa air misal 1 galon. Saya kira ini ya cukup untuk perjalanan, maka boleh saya tayamum padahal ada air, karena saya kira ini air ini cuma buat minum saja. Artinya walaupun syurupnya di masa yang akan datang, nggak mesti dibutuhkan sekarang. Paham? Au bai'uhu lil mu'nad, au bai'ihi wal hajah ilaihi li bai'ihi, atau bai'uhu enggak apa-apa, bai'uhu lil mu'nah, atau saya punya air cuma di tengah perjalanan kehabisan ongkos, kemudian satu-satunya cara biar saya bisa lanjut perjalanan, air ini saya jual, jadi saya dapat duit buat melanjutkan perjalanan. Mu'nah ini ongkos lah buat lanjutkan perjalanan. Nah, maka di sini saya nggak ada air, saya tayamum. Paham ya? Airnya harus dijual untuk ongkos perjalanan. Jadi saya kira keadaan yang jarang. Wa an la yajidahu illa bitamanin wa qad ajaza'an. Atau di perjalanan saya nggak nemu air, cuman ada air dijual di toko, padahal saya nggak punya duit buat beli air. Sudah saya tayamum. Au ihtiyajuhu lil mu'nah, ihtiyajuhu at-taman, ya, ihtiyaju taman. Saya lagi dalam perjalanan, ini bahasanya dalam perjalanan, kemudian saya punya ongkos buat beli air di warung. Cuman ongkos ini satu-satunya ongkos perjalanan, ongkos buat makan, buat bensin dan seterusnya. Nah, maka saya boleh nggak usah lah saya beli air, karena ongkos ini dibutuhkan lil mu'nah. Duit ini dibutuhkan untuk lil mu'nah, untuk ongkos perjalanan. Maka nggak wajib saya beli air, nggak wajib. Boleh saya tayamum dan nggak perlu mengulang. Ya, paham nih satu persatu. Au la yuba'u illa bi aktsara min thamanihi. Atau saya punya ongkos, tetapi airnya dijual dengan harga yang nggak wajar. Saya punya duit di dompet, punya duit banyak. Cuman pas saya mau beli air, biasanya nggak sampai 5 pon, di situ jualnya 10 pon misalnya di tempat wisata. Ya sudah, saya nggak wajib beli. Kalau saya beli, boleh-boleh aja saya pakai. Jadi kalau saya nggak beli, nggak apa-apa, saya tayamum. Sholat biasa. Walaupun saya punya duit, karena airnya dijual di aktar min tamani, dengan harga yang lebih harga wajar. Au hala bainahuma aduun, atau ada air cuman dihalangi oleh binatang buas atau musuh. Ada sumur di sana, saya tahu, cuman ada musuh atau binatang buas atau ada anjing, nggak bisa. Jelas. Au lam yajid ma yustaqo bihi, atau ada sumur, udah sampai di sumur, tapi untuk menimba, yustaqo ini nimba lah. Untuk menimba air di sumur itu nggak ada ember, nggak ada tali. Sudah, saya tayamum saja. Walaupun di depan saya ada sumur yang penuh air. Selagi saya nggak bisa mengambilnya karena nggak ada alat banyak, maka nggak wajib saya berusaha mengambilnya. Itu maksud dari lam yajid ma yustaqo
atau yastaqi juga hanya yastaqi. Au khofa min istimalihi talafan au bud'i bud'in au ziyadat au bud'a bud'in au ziyadata marotin. Atau saya punya air, cuman dengan menggunakan air ini saya takut pertama talafan ini ya mau mati. Saya kalau pakai air ini mati. Atau bud'a bud'in. Kalau saya pakai air ini sakit saya tambah lama bud'a menjadi lambat bud'in sembuhnya. Au ziyadata marad. Kalau saya pakai air ini, maka nanti sakitnya bertambah. Nah, maka ini semua ada keadaan ini semua membolehkan saya tayamum. Ini tayamum karena sebab sakit. Kemudian nggak perlu diulang sholat ketika saya sudah sakit. Ya, dan ini yang tadi saya bilang di rumah sakit tadi misalnya. Tinggal tanya dokter ya. Al-mu'tamad dalam masalah ini adalah dokter. Al-mu'tamad adalah dokter. Tinggal kita tanya dokter, dok, ini boleh wudhu nggak? Nggak boleh. Selesai. Tayamum saja. Yang penting dok, jangan kamu tanya secara tafsir nanti jadi repot. Kita harus wudhu di anggota tubuh yang boleh. Lanjut, au husula talafan au husula shinin atau shainin. Dulu kita baca shain, shin ya, shin kasrah. Au husula shinin fahishin bi'udhin zahirin. Atau dengan menggunakan air saya takut terjadi bekas luka, shin ini bekas luka, fahish yang besar, bi'udhin di anggota tubuh zahir yang nampak. Atau kalau saya pakai air ini, oke, penyakit saya nggak tambah lama, penyakit saya nggak menambah parah, cuman kalau saya pakai air takutnya nanti membekas, lukanya jadi membekas dan terlihat secara jelas. Nah, itu namanya shinun fahish. Shinun fahish syaratnya harus bi'udhin zahir di anggota tubuh yang zahir yang yazhar yang biasa terlihat, yaitu wajah dan tangan. Cuman kalau shinnya di anggota tubuh yang tertutup, perut misalnya atau di paha, maka ini nggak dianggap. Saya wajib pakai air walaupun nanti membekas. Ya misal sakit cacar kalau kena air maka nanti ya. Itu kalau bekasnya di wajah atau di tangan, maka saya nggak perlu pakai air, saya tayamum dan nggak perlu mengulang tayamum. Paham ya? Wa furuduhu. Selanjutnya rukun-rukun tayamum. Pertama naqlut turab, memindahkan turab. Selanjutnya wan niyatu, kemudian niyah. Wa mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain, mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku. Selanjutnya tarik. Maka saya mau tayamum nih, saya pakai ini di depan saya batu misalnya atau tanah, saya usap nanti dulu biar nggak kuat. Terus saya usap, saya jatuh. Ini namanya naqlut turab. Jadi saya buat basuh wajah. Dalam tayamum nggak disunahkan taslis 3 kali, sekali aja. Saya ngambil di tempat lain, itu tangan dulu. Dan biasanya kita ada beberapa cara seperti itu, tapi nggak seperti itu kan nggak apa-apa ya. Langsung aja lagi ini biasa seperti kamu itu nggak apa-apa. Yang penting meratai semua anggota. Di sini lihat ada disyaratkan naqlut turab tidak seperti itu. Maka tayamum tanpa naqlut turab ini nggak boleh. Contohnya gimana? Lagi badai debu misalnya, lagi badai debu, kemudian saya keluar rumah, nama itu tayamum, malah saya habis itu nama itu tayamum, itu tangan saya kan kena debu semuanya. Tayamumnya nggak berbeda dengan wudhu. Wudhu misal air terjun, misal ada hujan, ya sudah, saya niat wudhu, namanya itu wudhu, saya usah air wudhu dengan air hujan boleh saja, karena nggak disyaratkan naqlul ma dalam wudhu. Tapi tayamum enggak, tayamum disyaratkan naqlul. Selanjutnya sunnah dalam tayamum. Paham nih dalam arkan tayamum? Dengan cara apapun ya, mashun mengusap tanah dengan cara apapun, yang penting meratai anggota. Sunanuhu pertama at-tasmiyah, yang kedua nafdul yadain.
gini, gini. Ya rontok, pasir-pasirnya rontok, dihentak-hentakkan tangannya, tangan. Au nafuhuma ba'da dzarb, atau meniup, tadi yang saya bilang tiup sedikit setelah mengambil. Dzarb ini maksudnya mengambil debu. Selanjutnya tayamun memulai dari tangan kanan. Selanjutnya ada wajib kita menghadap kiblat. Wabtida'u mashil wajhi min a'lahu, mengusap wajah dimulai dari bagian atas. Wal yadaini minal asabi, dan mengusap tangan dimulai dari ujung jari seperti wudhu. Wa makruhuhu, yang makruh dalam tayamum taksirut turab, terlalu berlebihan dalam mengambil tanah. Wa takrirul mas, mengusap lebih dari sekali, mengulang-ulang usapan. Karena tadi di tayamum tidak seperti wudhu, disunahkan 3 kali, cukup sekali. Wa syurutuhu, syarat-syaratnya harus dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadai ma'al kaffain. Harus dengan 2 kali mengambil tanah. Maka nggak boleh cukup 1 kali. 1 kali gimana? Mereka bilang seperti mengambil tanahnya dengan kain. Ada kain gitu, 1 lembar. Saya ambil tanah. Bagian kanan saya usapkan ke wajah. Bagian kirinya kain atau bagian bawahnya saya usapkan ke tangan. Ini nggak boleh. Harus mengambil debunya 2 kali. Ya. 3 kali boleh-boleh aja. Wajah, tangan 2 kali. 4 kali boleh. Yang penting harus lebih dari sekali. Wakaunu turabi tahuran, ya harus tanah yang suci, tanah yang najis atau musta'mal. Wa ghairu makhlutin binahwi za'faran, dan tanahnya enggak tercampur dengan campuran yang lain, dengan campuran. Di sini contohnya za'faran. Za'faran satu. Za'faran itu ya satu. Ini satu. Selanjutnya tolabul ma'i illa fi tayammum, harus mencari air dulu, cari air kecuali fi tayammumi maridin, kecuali tayamumnya orang yang sakit. Orang yang sakit yang jelas nggak perlu nyari air. Wa mutayakkin al-faqdi, atau orang yang udah yakin nggak ada air, karena musim kemarau maka dia boleh tayamum alatul, nggak perlu mencari. Wa wujudil udri, atau tayamum orang yang bagian tubuhnya ada perban. Ya illah, bagian tubuhnya ada perban tadi ya jelas, karena di sini semua nggak disyaratkan faktor, maka nggak disyaratkan pola bentuk. Ya. Selanjutnya al-Islam, ya tayamum harus kecuali satu. Ketika tayamum di sini dicontohkan kita dia tayamumat min haidin tahillal, persis seperti masalah wudhu kemarin. Cuman bedanya nggak ada air. Ada seseorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani, nikahnya sah. Habis itu perempuan Nasrani ini haid. Habis itu haidnya selesai, maka untuk digauli si perempuan Nasrani ini harus mandi wajib. Mau mandi wajib, nggak ada air, akhirnya dia tayamum. Nah ini kan tayamumnya harusnya nggak sah dong, karena dia bukan muslim. Tapi ini surah yang dicuat. Tayamumnya dia dianggap sah, maka nanti si suaminya boleh mendapat. Paham ya? Seperti wudhu. Tamyiz, begitupun tamyiz, harus memayyiz. Harus orang memayyiz ini orang yang bisa membedakan kanan, membedakan kiri, atau orang yang bisa makan, istinja, minum dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Usia 7 tahun, 8 tahun. Wa tamyizu illa nahwu majnunatin yammamat min dalika litahilla li muslim. Kecuali ada seorang muslim nikah sama istrinya gila. Istrinya gila, kemudian dia haid. Habis itu nggak boleh dong dideketin sama si suami. Nah, setelah selesai haid, untuk dideketin harus mandi dulu. Mau mandi, ternyata nggak ada air. Akhirnya si orang gila ini ditayamum sama suaminya. Kalau nanti tayamumnya sah, maka si suami boleh dalam keadaan gila. Ba'adamu nahwi haidin, dan juga nggak ada penghalang untuk sahnya tayamum seperti haid. Illa fi tayammumin
linahwil ihram. Kecuali tayamum untuk orang yang dalam ihram tadi nggak disunahkan suci dari hadas, nggak disunahkan. Cuman saya salah ngomong. Dalam ihram nggak diwajibkan suci dari hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar dalam ihram nggak disunahkan suci dari hadas besar. Oke. Kemudian maka si perempuan ingin ihram, maka tetap disunahkan bagi si perempuan ini wudhu seperti kemarin loh. Dia ingin wudhu, gak nemu air, akhirnya tayamumnya sah. Padahal dia dalam keadaan haid. Sah. Kenapa? Karena untuk ihram nggak diwajibkan suci dari hadas besar, nggak diwajibkan. Oke ya, cuman disunahkan mandi saja atau wudhu. Sekarang dia mau wudhu, ternyata nggak nemu air, ya sudah tayamum. Nah, tayamum sunnah ini, tayamum yang sifatnya sunnah ini sah bagi dia orang yang haid. Paham nih? Dalam masalah haji nanti, ada muhail, nggak ada penghalang antara tanah dan juga kulit. Selanjutnya wataqaddumu izalatin najasati an badani wal ilmi ay taqaddumul ilmi wal ilmi bil qiblah wa bidukhulil waqt. Ini semua 3 hal. Sebelum tayamum, kalau ada najis di tubuh kita harus dihilangin dulu. Berbeda dengan wudu ya. Kalau wudu nih saya wudu. Habis itu ternyata di lutut saya ada najis, saya basuhlah pakai air, saya sholat boleh. Kalau tayamum enggak, saya tayamum, habis itu tayamum di lutut ternyata ada najis, maka ini saya akan hilangkan, habis itu saya ngulang tayamumnya lagi. Maka antara tayamum dan juga sholat harus nggak ada hal lain yang kamu lakukan antara tayamum dan sholat. Makanya harus didahulukan menghilangkan najis apabila ada. Seperti halnya harus didahulukan mengetahui arah kiblat. Sholat ini menghadapnya ke sono. Habis itu baru saya tayamum. Boleh saya tayamum, baru setelah itu saya mencari arah kiblatnya mana ya. Maka tayamumnya nih nggak sah. Setelah mengetahui arah kiblat, saya akan tayamum kembali. Oke ya, makanya harus taqaddumu izalati najas wa taqaddumu ilmi bil qiblah wa bidukhulil waqt. Harus mengetahui waktu itu. Karena tadi tayamum ini adalah thaharah yang darurah. Thaharah yang darurah, maka antara tayamum dengan sholat harus secara langsung. Sekiranya syarat-syarat sholat lain sudah kita dapatkan, al-ilmu bil qiblah sudah kita dapatkan, izalatun najasah sudah kita dapatkan, al-ilmu bidukhulil waqt sudah kita dapatkan. Baru setelah itu kita boleh sholat. Selanjutnya wa talabul ma wa naqsul qurab, dan mencari air juga naqsul. Susah. Wa yabtulu at-tayammumu bihadasin, dengan hadas. Saya tayamum habis itu janabah atau kentut, jelas batal. Warid datin murtad, keluar dari Islam, jelas batal. Wa biru yatima'in wa tawahhumihi, dengan melihat air atau memperkirakan adanya air. Ini bagi orang yang tayamumnya sebab fardhu ma. Orang yang tayamumnya sebab fardhu ma, saya di rumah atau dalam perjalanan ada air, bisa saya tayamum. Habis selesai tayamum hujan ternyata. Atau habis selesai tayamum saya nemu air, sudah tayamum saya batal ala kulli, saya harus pakai air. Atau tawahum, saya perjalanan nggak ada air, habis tayamum selesai, saya lihat kayaknya sebelah sana mendung ya, kayaknya di sana ada hujan deh, ada air. Seketika tayamum saya batal. Tawahum, memperkirakan adanya air pun. Oke? Meskipun pun nggak ada air, ada air dan mati. Ya, habis itu waqudratun ala thamanihi. Ya, ini bagi yang tadi yang tayamumnya sebab gak punya duit untuk membeli air.
Lagi di perjalanan, ada air tapi dijual. Mau beli nggak ada duit. Atau duitnya cuma cukup buat ongkos perjalanan. Sudah saya tayamum. Habis selesai tayamum, ternyata saya nemu duit misalnya, atau dikasih orang nih duit, dikasih duit. Ini namanya kudroh ala taman. Otomatis tayamum yang saya lakukan tadi, ya, au wazawalu illah, atau sakitnya sembuh. Saya tayamum sebab sakit. Setelah tayamum belum sempat sholat, sakitnya udah sembuh. Tiba-tiba seger gitu, tiba-tiba sembuh aja. Maka seperti ini, tayamum yang saya lakukan tadi, otomatis bila hail, apabila nggak ada yang menghalangi antara saya dengan illa. Ini lihat, ini agak detail. Fi sholatin, dalam satu sholat, fil arba'i al-akhirah, dalam 4 hal yang terakhir. 4 hal yang terakhir, pertama zawalul illah, kita hitung dari belakang. Kedua qudroh ala taman. Ketiga tawahumul ma. Keempat ru'yatu ma. 4 sebab yang membatalkan tayamum ini tidak akan membatalkan apabila kita di dalam sholat, sudah dalam keadaan sholat. Saya ambil contoh yang paling gampang lah, ru'yatu ma saja. Ru'yatu ma. Dalam perjalanan cari air nggak ada, udah tayamum. Habis tayamum, ternyata hujan, maka sholat saya, tayamum saya batal dong. Nah, ini sekarang saya tayamum, habis itu setelah tayamum saya sholat, Allahu Akbar, sudah takbir, baru turun hujan. Kalau ternyata turun hujan misalnya, kan berarti ada air nih. Dalam keadaan ini tayamum saya enggak. Dalam keadaan ini tayamum saya enggak. Kan saya dalam keadaan perjalanan. Ini maksudnya illa fi sholatin fil arba'i al-akhir. Kecuali melihat airnya dalam keadaan saya sedang dalam sholat, atau setelah sholat, setelah sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis itu lagi jalan, baru nemu air, sudah, nggak perlu diulang sholat saya, sudah selesai sholat, pakai tayamum udah. Oke. Itu maksudnya yang saniyah saniyah ini tawahumul ma, belakang aja sih, tawahumul ma ada. Ini dari mungkin bisa saya lihat di saya bilang qabla as-sholat. Fis sholat au ba'da. Fi sholatin la tasqut bitayamum.
Ini udah ya, saya sholat menggunakan tayamum. Maka tadi akan dilihat sholatnya ini, apakah sholat yang wajib difoto setelahnya atau sholat yang setelahnya nggak perlu difoto. Sholat yang wajib difoto ketika pakai tayamum dalam keadaan nggak punya air, contohnya tadi ketika keadaannya sedang di dalam rumah, atau dalam suatu perkampungan, ya, di suatu tempat yang umumnya ada air. Ternyata saya cari-cari air nggak ada. Akhirnya udah saya tayamum, maka nanti setelah saya nemu air wajib difoto tuh. Nah, kalau dalam safar, dalam perjalanan, saya nggak nemu air, saya sholat pakai tayamum, sholatnya nggak perlu di. Nah, kalau setelah tayamum, kalau ru'yatul ma kita lihat di sholatin la tasqutu tayamum. Di sholat yang mana sholatnya nggak gugur seperti tayamum. Artinya sholatnya wajib diqodho setelah tayamum. Enggak, la tasqutu di tayamum. Di dalam safar lah, dalam perjalanan. Bukan ya, dalam rumah. Di rumah. Sholatnya di rumah, nggak ada air. Gitu. Nah, maka ru'yatul ma ini menyebabkan batalat tayamum mutlaqun. Walaupun baik melihat airnya sebelum sholat atau melihat airnya dalam keadaan sholat atau melihat airnya setelah sholat, udah pokoknya tayamum yang kemarin batal kita saya akan ketika melihat air saya akan butuh pakai air itu langsung. Ya, karena sholatnya di rumah. Tapi sholatin tasqutu di tayamum, sholatnya tidak wajib diqodho seperti tayamum itu dalam perjalanan. Nah, disinilah tafsir yang masuk akan dilihat ru'yatul ma-nya apakah qabla shalah atau ru'yatul ma fi shalah atau ba'da shalah. Kalau ru'yatul ma-nya ini qabla shalah di dalam safar perjalanan saya tayamum, sebelum sholat hujan, terus sebelum sholat saya nemu air, sudah batalat tayamum. Nah, kalau ru'yatul ma-nya fi shalah, di sholat dan lirik-lirik ini ada air, terus setelah sholat layak sholat, ya selesai sholat saya pakai tayamum. Oke ya, misalnya nih susah, ini susah. Enggak kan? Tapi yang di atas itu yang waliban ya. Yang waliban ada air itu yang di atas. Bisa kan yang bilang di bawah juga tuh makan daya gitu. Ya bisa dibilang. Walaupun di rumah yang lain. Oh iya ada, iya benar. Ibrohnya bukan rumah atau perjalanan sebelumnya, ini ya bahasa saya biar tahu. Kalau ada yang mau nanya syarahnya nanti ya. Sudah, saya lanjut. Mau nulis dulu.
Ya, ada keadaan ini yang sambungannya sama yang bawahnya deh. Kan kita yang di situ di sholat gitu. Ini kan yang diceritakan ya. Orang ini nih, makanya dikecualikan. Dikatakan yang membatalkan tayamum adalah ru'yatul ma illa fi sholatin, kecuali dalam keadaan sholat. Jelas ini kita tayamumnya menggugurkan kewajiban. Padahal yang sedang dibahas ini. Dan ini pun ada pengecualian lain. Misalnya itu. Ru'yatul ma yang macam ini pun yang harusnya layak tuh nggak membatalkan tayamum. Terkadang tayamum batal di surah 1. Yaitu kapan? Ketika sholatnya qashar, kemudian ingin mengitmam. Jadi misal saya dalam perjalanan ke Alek, habis itu nggak ada air kan, nah saya tayamum deh. Habis itu saya niat lah, ya, saya niat sholat qashar lah. Di tengah perjalanan saya merubah niat saya gitulah. Saya niat, jadi saya mau mukim. Di tengah-tengah sholat itu loh, di tengah-tengah sholat saya niat kayak gitu. Saya mau iqomah di tempat inilah. Saya ingin iqomah di tempat ini. Saya sudah otomatis sholat saya batal. Otomatis semuanya sepakat sholatnya batal, harus mulai dari tayamumnya juga ikut batal. Ini kan pengecualian dari surah ini. Padahal ini dalam di tengah-tengah sholat. Itu maksud dari wajib qomatin auniyatiha wa huwa fi sholatin maksuratin ba'da wajib. Saya nggak bisa jelasin secara rinci sekarang. Cuman beberapa hal kita boleh mengqashar atau menjamak sholat selagi kita dalam safar. Misal saya mau perjalanan haji jam dulu 2 bulan. Ya udah selama 2 bulan selagi belum sampai Mekah, saya akan menjamak qashar sholat 2 bulan. Apa selagi dalam. Nah, ketika saya sudah sampai tujuan di Mekah, nah di sini nih baru ditanya, di Mekah kamu mau bermukim berapa hari? Kalau dibilang saya mau bermukim 2 hari, sudah. Dia masih dalam hukum safar, maka selama 2 hari itu boleh menjamak dan qashar. Nah, ditanya lagi kamu mau bermukim berapa? 3 hari. Nah, kalau ditanya kamu mau bermukim berapa hari? Seminggu, bilang seminggu. Ya sudah. Selama dari hari pertama dia sampai di Mekah, dia nggak boleh menjamak dan qashar. Boleh. Saya nih misal mau ke Alek nih, liburan. Di Alek mau seminggu di sana. Nah, udah saya mau qashar dan menjamak sholat, bolehnya dalam perjalanan yang tua. Ketika sudah sampai Alek nih, udah nggak boleh saya menjamak dan qashar sholat di sana. Kenapa? Karena di sini saya sudah bukan musafir, tapi mukim. Karena saya berniat stay di sana selama 1 minggu. Nah, ini yang salah biasanya orang ke Mesir misalnya ya maba nih misal, maba kan ya datang ke Mesir, terus di sini 2 hari, sehari, udahlah jamak aja, qashar aja nggak apa-apa, kan masih 2 hari saja. Ya enggak. Lah kamu kan mau stay di sini 5 tahun, 4 tahun lu. Enggak. Bolehnya ya ketika di perjalanan itu ketika transit. Tapi kalau di Mesir mau niat lama, itu sudah dihukumi mukim. Batasnya di perjalanan atau misalkan saya mau tinggal di Faisal tapi saya qasharnya di bandara. Boleh. Ya itu memang susah ya sekarang suruh ibaratkan. Karena saya ini kisahnya Hai Sabi di Hai Ashir. Darosa ke Gamaliyah sana, bagian batniah Darosa tuh ke Gamaliyah. Bagian batniah kan kisah Darbul Ahmar. Gamaliyah sana kan kisah Gamaliyah. Desa lah kalau di rumah di Indonesia itu namanya. Nah selesai. Kemudian wa yukhaliful wudu. Kemudian tayamum berbeda dengan wudu di annahu la yarfa'ul hadasa. Jelas. Tayamum enggak mengangkat hadas, wudu mengangkat hadas. Makanya enggak boleh niat tayamum untuk mengangkat hadas.
memang enggak. Kita niat tayamum istirahat atau li fardhi tayamum. Selanjutnya wa annahu la yajibu isal turab bihi ila manabit sya'ri wa in khaffa, walaupun rambutnya tipis di wudu, di jenggot, masalah jenggot dilihat. Kalau jenggotnya tipis maka wajib memasukkan air sampai ke dalam. Kalau jenggotnya tebal maka nggak wajib. Nah, kalau dalam tayamum nggak ada, entah jenggotnya tipis atau jenggotnya tebal, nggak perlu debunya sampai masuk ke dalam. Walaupun tipis, paham ya? Itu maksudnya la yajib, nggak wajib isol turab, mengusapkan turab fihi tayamum ila manabit sya'ar, ke akar-akar rambut perlu. Walaupun rambutnya tipis ya, walaupun rambutnya karena susah tuh. Ngebu. Wa annahu la yujma'u bihi fardhon. Enggak boleh satu tayamum kita gunakan untuk 2 sholat fardu. Tapi kalau sholat fardu dan sunnah boleh. 2 sholat sunnah boleh. 5 sholat sunnah boleh. 1 fardu dengan sholat sunnah berapapun boleh. 1 fardu dengan fardu lain boleh. Sunnah berapapun dengan sunnah berapapun yang lain. Nggak boleh, makanya tayamum lagi di tengah-tengah. Wa annahu la yusalla bihi fardun ainiyun idza tayammama bi ghairi. Apabila tayamum untuk fardu selain sholat, maka dia nggak boleh melakukan fardu sholat. Saya tayamum niatnya untuk tawaf. Tawaf nih, nggak nemu air, tawaf yang wajib ya, tawaf yang wajib. Tadi saya tayamum niatnya untuk tawaf. Ya sudah, saya cuma bisa dipakai buat tawaf aja. Nggak boleh saya niatnya untuk tawaf di awal, kemudian tayamum ini saya pakai untuk sholat fardu. Nah, makanya di sini ada yang namanya marotibu. Ini ya, marotib ma yudwa ditayamum. Yang pertama yang sifatnya fardu ain. Di sholat khutbah Jumat ini disyaratkan toharoh, berbeda dengan khutbah yang lain. Yang kedua yang sifatnya sunnah seperti sholat Jumat. Apa lagi? Mungkin saya niat tayamum akan dilihat apakah niatnya masuk kategori yang pertama, itu yang membuat kita sendiri, yaitu apa? Niat untuk hal-hal yang sifatnya fardu ain, sholat fardu, tawaf fardu, atau khutbah. Atau saya niat tayamum untuk sholat nafilah, saya tayamum karena mau sholat duha, boleh-boleh aja. Atau untuk tawaf nafil, untuk tawaf yang sifatnya sun. Atau di sini sholat jenazah walaupun fardu kifayah tapi masukkan kategori yang. Makanya di situ bahasanya fardu ain. Atau selain itu, niat tayamum supaya bisa membawa mushaf, memegang mushaf. Saya niat tayamum supaya bisa sujud syukur atau sujud tilawah. Misal lihat natijah gitu, wah alhamdulillah ya Allah saya najah. Itu mau sujud syukur lah, tapi nggak punya wudhu nih.
air kelamaan nyari air, udahlah tayamum aja. Ya nggak ada ya. Alaikulli hal itu niat yang ketiga. Lihat, kalau saya niatnya yang pertama, maka sudah cuma dipakai buat salah satu dari yang pertama. Saya tayamum niatnya sholat, maka saya cuma boleh satu sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh. Saya tayamum niatnya untuk khutbah Jumat, maka nggak boleh dipakai untuk sholat. Ketika ingin sholat, maka habis khutbah nih selesai, ingin sholat, tayamum lagi. Tetapi ketika saya niatnya yang pertama, saya dibolehkan semua dari yang kedua, semua. Mau sholat nafilah, tawaf nafil, sholat nafilah pun mau 2 rakaat, 3 rakaat, mau berapa rakaat, puluhan rakaat, dan juga semua yang ketiga. Oke. Saya tayamum niatnya untuk sholat zuhur. Boleh saya pakai untuk sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya, boleh saya pakai untuk sujud tilawah, boleh saya pakai untuk memegang mushaf. Oke. Selanjutnya kalau saya tayamum untuk hal yang kedua, ini sifatnya sunnah atau kifayah, maka saya dibolehkan semua dari yang kedua plus semua dari yang ketiga. Gak boleh salah satu pun dari yang pertama. Saya tayamum niatnya untuk sholat duha. Ya sudah, saya boleh sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Saya juga boleh sholat jenazah, misalnya pas itu ada jenazah. Saya juga boleh megang kursi. Saya juga boleh. Tapi nggak boleh salah satu dari yang wajib yang pertama. Nggak boleh sholat zuhur, misalnya habis itu zuhur, nggak boleh saya pakai tayamum itu. Karena kayak gitu. Nah udah, berarti yang ketiga juga sama. Saya niat tayamum, saya lagi tayamum untuk sujud syukur misalnya. Nah sudah, saya dibolehkan semua dari nomor 3. Nggak dibolehkan satupun dari yang kedua, apalagi yang enggak. Nah, ini yang dimaksud la yusalla bihi fardun ainun idza tayammama li ghairi. Apabila tayamum untuk ghairi fardhu ain, untuk sholat nafilah, untuk sholat jenazah, untuk masuk mushaf, la yusalla bihi. Atau tayamum untuk khutbah Jumat, ini kan fardhu ain juga. Sholat zuhur misalnya, sholat zuhur nggak boleh dipakai untuk tawaf. Kalian bagus. Ya, apakah di nafilah ini ada berlaku tafsir makanin yang itu? Berarti nanti harus disunahkan di kodol hanya tidak sunah di kodol. Sepertinya tidak. Biasanya yutawassa'u fil nawafil ma la yutawassa'u fil. Biasanya dalam nafilah itu agak sedikit. Cuman dalam masalah tayamum nanti saja. Dan ada pertanyaan dari mana? Yutawassa'u fil nawafil ma la yutawassa'u fil. Ya, perlu janabah orang misalnya mau mandi nggak ada, atau mau mandi ternyata sakit misalnya, tayamum deh sholat. Udah, tapi kalau udah sehat nggak perlu diulang. Kita baca bab najasah dengan cepat ya. Kita terjemah, coba baca. Aslinya baca.
Bau najasa. Iya, Najasa. Baul semuanya tidak tahu. Dia bau kan. Madiyun. Madiyun ini air yang keluar sebelum air mani, biasanya impact dari istisyarat syahwat. Istitarat syahwat. Tarat syahwat. Mawadiun. Nah, air wadi ini yang keluar biasanya ketika dalam keadaan capek. Biasanya. Madiyun ini biasanya keluar ketika beserta dengan mani juga, kecuali ketika keluar air maninya dalam ihtilam, dalam itu. Ini dikatakan nggak keluar mani. Cuman kalau dengan cara lain keluar maninya, maka madiyun ini otomatis. Terus Rausun ini kotoran. Maniyu itu kalet dan khinzir. Air mani semua hewan tohir kecuali kalet dan khinzir. Terus ukurhin ya. Air duka lah bahasanya. Biasanya kalau saya kena api ya, atau megang yang panas, misalnya lagi masak terus tidak yang panas, kan cenderung terus keluar kayak air gitu ya. Nah, maka akan dilihat air ini baunya apakah busuk atau enggak. Kalau baunya biasa aja, maka ini enggak najis. Kalau baunya busuk atau warnanya udah berubah, baunya busuk itulah, maka nanti najis. Terus sodit apa? Nanah. Ya nanah najis, cuman ya kalau sedikit ya dimaku. Kalau sedikit kemudian miliknya sendiri dimaku. Misal ada orang sebelum sholat sambil mainan jerawat atau mungkin ada luka dikeluarin gitu, keluar air gitu kan ya. Kalau airnya bening nggak bau jelas dong. Tapi kalaupun airnya najis bau atau nanahnya keluar, ya selagi sedikit. Terus mirroh nih air empedu, air empedu itu najis kalau kulitnya sendiri enggak. Makanya ketika kita membasuh jeroan ayam, misalnya empedunya pecah, kan jadi pahit ya. Udah kita akan basuh pakai air dulu kan. Udah. Nanti sekiranya kulit empedunya kemakan enggak apa-apa karena kulitnya itu suci yang najis air. Yang empedu ini banyak penyakitnya. Cuma sekarang nggak tahu ada obat apa. Biasanya empedu ular. Kemudian ya itu juga ularnya juga nggak boleh dimakan, apalagi empedunya juga najis. Mirroh itu kan kayu. Semuanya manusia. Karena mereka bilang empedu ini sebetulnya air kencing yang menggumpal. Terus sesuatu yang memabukkan yang cair. Maka kalau memabukkan tapi nggak cair seperti ganja, rokok, maka ya nggak najis. Tapi kalau cair ya khamr, itulah khamr, alkohol, cair. Terus maidah, sesuatu yang keluar dari maidah, dari pencernaan. Yaitu ketika muntah berarti itu muntahannya berbeda dengan sesuatu yang yakhruju min sadr, dari dada. Contohnya seperti dahak. Keluar dahak. Maka dahak ini enggak najis karena mereka bilang ini yakhruj min sadr. Jadi kalau yang yakhruj min maidah itu muntah itu najis. Wala banu malayukal. Air susu hewan yang enggak dimakan, air susu kucing, air susu apa itu, maka enggak suci hukumnya najis. Tapi kalau hewan yang dimakan dagingnya, kambing, unta, kuda, maka air susunya itu pun manusia. Terus bangkai selain bangkai manusia, wasamakin, wajarobin. Jadi ada 3 bangkai yang hukumnya enggak najis, yaitu bangkai manusia, bangkai belalang, dan bangkai
saya lagi di sungai, ada ikan gitu ngambang, udah selagi masih seger saya ambil, saya bakar. Jarod bilang gitu. Terus Wadamun illa tadi kan ihal dan darah, semua darah ini najis kecuali ada dua yang dimaksud, ada darah kabit, ya ini kibdah, Darah. hati. Ihal nih ambelah. Ihal apa ya? Dulu kita arti ihal apa ya? biasanya hati juga makan. Iya kan, ngaji apa ambelah kan? Ihal ini apa ya? Tapi itu yang pelan. Perangkat. Saya lupa di situ. Jeroan. Iya ambelah. Lihat. Limpa. Itu limpa. Limpa ayam lah, pokoknya limpa ayam. Lah kali ya. Kalau hati, misal hati kibdah ini kan sebenarnya darah yang menggumpal seperti itu. Cuman sama syariat Islam di rukhsah di dalamnya itu boleh. Tapi kalau darah dikumpulin kemudian dibikin makanan itu enggak. Ada dulu zaman saya kecil ada yang namanya marus. Ya, marus ini darah. Jadi orang Jawa kalau nyembelih apapun ini nggak pengen bagian tubuhnya dibuang, harus dimanfaatkan semuanya sampai darah-darahnya. Kalau nyembelih ayam darahnya dikumpulin, habis itu dibekuin, habis itu nanti dikasih garam, nanti menggumpal jadi seperti hati, seperti kita. Jadi dijual di pasar-pasar. Itu kalau nggak boleh, haram. Karena itu udah. Kalian mah nggak ngerasain. Orang udah merdeka, udah makmur gitu ya, orang menjadinya gitu. Dulu kan enggak, ayam itu sangat berharga gitu. Ini semuanya dimanfaatin. Orang-orang yang biasanya sama orang-orang yang beragama gitu dilarang untuk membeli, tidak boleh kayak gitu, biasanya larang. Kan rasanya persis seperti itu. Ini betul perawan. Ya, saya kira segini dulu. Selanjutnya cara menghilangkan najis. Semoga bisa kita lanjutkan di depan. Saudara Mansina. Hari ini wassalamualaikum. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.